bimbingan Roh Kudus untuk kita minta Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di malam ini dalam ibadah IKKRIS 3087. Tuhan, semua ini bukan kebetulan. Semua ini karena memang Tuhan yang menggerakkan kami untuk mau bersama-sama berkumpul. Amin. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Sehingga Amin. apa yang Tuhan berikan malam hari ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya boleh sharing ya ini ya. Saya Boleh, siap. siap. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah Sudah. di layar ya? Udah. Oke. Oke, kita mulai ya. Renungan kita malam hari ini Jumat 5 Juni 2021. Teman-teman sekalian, sebelum masuk dalam inti firman Tuhan malam hari ini, saya ingin bercerita sedikit. Boleh ya bercerita ya? Boleh dong. Dulu saya pernah mengajar anak-anak teruna, anak-anak remaja, waktu di Petra bersama-sama. Waktu itu kalau nggak salah pengurusnya Andreas juga salah satu pengurus persekutuan teruna ya Andreas ya. Lu pernah ngajar di sektor 3 tempatnya Andreas dulu. Anak remaja ya, teruna A kalau nggak salah dulu. Biasanya saya bawakan cerita gitu loh setiap pelayanan firman ya. Nah, saya mau cerita juga buat teman-teman nih hari ini. Kisah di sebuah negeri antah berantah ya. Iya. Sang ratu, ini ada seorang ratu, setiap hari berdiri di depan cermin, lalu dia berkata, "Hai cermin di tembok, siapakah di negeri ini yang paling elok?" Nah, katanya ya, biasa kalau ratu kan pengennya yang elok dong ya, nggak mau dia bilang buruk gitu. Lalu apa kata cermin? Setiap hari juga cermin itu menjawab, "Wahai ratu, tidak ada sosok yang lain yang melebihi kecantikan ratu." Wah, bagaimana perasaan ratu? Mendengar perkataan cermin itu, hati ratu senang sekali ya. Wah, melayang-layang dia dikatakan paling cantik. Tidak ada sosok lain yang melebihi kecantikan ratu. Hingga pada suatu waktu, pada suatu hari, cermin itu memberikan jawaban yang mengejutkan. Apa jawabannya? "Wahai ratu, sosok yang paling elok adalah putri salju." Lalu tampaklah di cermin seorang putri salju yang lemah lembut dan cantik jelita sedang menari-nari dengan para kurcaci di taman bunga. Ini gambarnya nih. Wah, cantik ya. Putri saljunya kayak siapa nih? Kayak Kakak Magda, Kak Mater, atau Kakak Eva ini. Ya mirip-mirip lah. Kira-kira begitu ya. Dia sedang bermain dengan kurcaci di Air Petra Cilincing ceritanya dia. Sedang bermain. Oh, Cilincing Kakak Iren. Nah, gitu. Kakak Iren. Oh gitu ya. Kalau Cilincing Kakak Iren ya berarti ya. Di Air Petra Cilincing di situ. Apa kata sang ratu? Melihat itu marahlah sang ratu. Lalu ia menyusun rencana untuk menyingkirkan dan salju. Pernah dengar cerita ini ya, kakak-kakak sekalian, teman-teman? Cerita tentang siapa ini? Hah? Pernah nonton makannya? Putri Salju. Ya, cerita tentang Putri Salju. Ya, di situ kita pasti udah pernah nonton ya, bagaimana
ratu itu selalu berdiri di depan cermin gitu untuk meminta cermin itu memberikan jawaban yang kedengarannya menyenangkan hatinya. Apa itu? Dia yang paling elok. Ternyata ada lagi yang lebih elok. Nah, rekan-rekan, bukan hanya ratu yang di dalam dongeng itu saja yang suka melihat cermin. Setiap orang juga setiap hari menatap cermin. Bahkan berkali-kali dan berulang-ulang. Ya, siapa yang nggak pernah menatap cermin tiap hari? Hah? Ada nggak di sini yang nggak menatap cermin? Pasti menatap cermin paling tidak ya. Ya, seperti ini gambarnya nih. Kira-kira ini lagi apa ini orang ini nih? Depan cermin ini. Ada yang bisa jawab nggak nih? Halo, ada yang bisa jawab? Ngapain ini? Lagi ngeliat diri sendiri. Lagi ngeliat diri sendiri. Ada apa di pikirannya dia melihat diri sendiri nih ceritanya nih? Gitu ya, gue keren. Ya, biasanya kalau orang mau latihan pidato dia berdiri di depan kaca ya, dia berbicara. Biasanya gitu kalau latihan berpidato atau berbicara depan orang supaya gak nervous, biasanya latihan di depan kaca. Dia melihat mimik mukanya, bagaimana gayanya. Gimana Bang Riko kayak apa? juga. Hah? Bang Riko juga latihan dulu di depan Iya kaca nih. gitu. Betul, mesti latihan dulu, kalau enggak grogi. Grogi. Oh. Oke. Atau grogi. Nah, kalau gini apa nih? Sedang apa ini? Yang kira-kira biasa tahu nih. Sedang apa? Dandan. Berdandan. Dandan. Oke, bersolek ya. Kalau ini sedang ini nih. Mana? Selfie. Nggak ada gambarnya. Selfie ya. Lagi bergaya, lihat hampir kelihatan udelnya itu. Ya, sedang bergaya. Kalau ini sedang apa ini? Cukur ya? Hah? Rapin jenggot. Ya, betul. Dia rapiin jenggot, lagi rapiin jenggot ini. Kalau ini? Cukur. Potong rambut. Potong rambut ya, dia potong rambut sendiri ya. Untung bagus rapi ya, kalau enggak bisa ada pitaknya di sini nih. Ya. Setiap orang pasti menatap cermin untuk apapun, untuk melihat dirinya, gitu ya. Kira-kira begitu. Cermin memang bermanfaat. Tiap orang memerlukan cermin. Rumah manakah yang tidak ada cerminnya? Ayo, rumah mana ya? Yang nggak ada cerminnya? Rumah hantu. Rumah hantu nggak ada cerminnya karena hantu tidak terlihat di cermin, ya nggak? Hantu itu nggak terlihat di cermin, makanya rumah hantu itu tidak ada cerminnya. Kalau rumah manusia pasti ada cerminnya. Di kamar tidur ada cermin, di kamar mandi ada cermin, di wastafel ada cermin, di ruang tamu ada cermin, di mana-mana dalam rumah ada cermin. Ya ini lihat gambarnya kira-kira begini ya, di ruang tamu, di tempat tidur, kamar mandi, di wastafel, di ruang tamu, ya pasti ada cermin. Selain untuk gaya, ya untuk memperindah ruangan, cermin itu dipakai juga untuk yaitu tadi yang di depan. Pertanyaannya sekarang gini, apakah yang ingin kita lihat di cermin? Ada yang bisa jawab? Apa yang ingin kita lihat di cermin? Wajah kita. Wajah kita. Ada lagi yang lain? Yang cowok-cowok nggak jawab-jawab ini. Suaranya mana ini? Nggak punya cermin di rumah. Ingin kita lihat di cermin. Kosan nggak punya cermin, langsung main. Kosan nggak punya cermin. Aduh. Terus kalau nyisir bagaimana? Bung Apung kan rambutnya itu tuh militer, jadi nggak usah. Nyisir aku langsung. Ya, apakah yang ingin kita lihat di cermin? Tadi Kak Eva bilang melihat wajah kita. Ada lagi? Kostum, baju. Melihat kostum baju kita. Serasi apa enggak gitu ya? Dengan warna kulit kita. Kira-kira gitu ya. Ya.
Ya, di depan cermin kita ingin melihat wajah dan tubuh yang rapi. Dengan bantuan cermin, kita memeriksa kerapihan dan keapikan. Gitu ya. Memang cermin bisa diandalkan. Ia selalu berterus terang menilai kerapihan dan melapor sebagaimana adanya. Dan laporannya selalu cocok dengan keadaan. Tanpa tedeng aling-aling, cermin itu berkata, Tante Eva bedaknya cemong tuh. Tante Magda lipstiknya miring. Tante Mater, alisnya tebal sebelah tuh. Gitu ya. Eyeshadow-nya belang. Atau Om Andreas rambutnya kusut. Om Pungguan ada pitaknya tuh. Yang ada rambutnya kok, ada gitu ya. kusutnya lagi. Om Seri potongannya nggak rata, gitu ya. Jadi cermin itu selalu berterus terang, dia objektif. Dia selalu menampilkan sebagaimana adanya. Lalu bagaimana kita menanggapi laporan dari cermin itu? Apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan laporan dari cermin? Ketika kita melihat cermin tersebut, dikatakan, oh ada rambutnya kusut dan lain sebagainya. Apa? Apa tanggapan kita dari laporan itu? Dirapiin. Hah? Dirapiin. Dirapiin. Benerin. Dibenerin. Apalagi? Pasti dirapiin dan dibenerin ya? Pasti itu ya? Ya. Dibersihin cerminnya. Kok gitu? Mungkin Oh, buram gitu ya? jadi kelihatan enggak. Takutnya cerminnya yang salah info ya karena buram ya. Ya, dirapiin ya. Tentunya kita langsung menindaklanjutinya, kita langsung merapikan yang belum rapi. Memang itulah tujuan kita melihat cermin, yaitu menemukan ketidakberesan, lalu langsung berupaya untuk membereskannya. Agak aneh apabila kita menatap cermin dan mendapat wajah kita cemong, namun kita tidak membersihkannya, melainkan itu. Wah udah telat nih, biarin dah, ada cemong dikit, biarin dah lipstik. Ada yang pernah begitu nggak? Teman-teman nggak ada ya? Pasti menyediakan waktu untuk membersihkan atau merapikan gitu ya. Nah, mungkin Ada sih teman saya. Hah? Ada yang Teman begitu? Pak, lagi pasang alis sebelah, tiba-tiba bosnya manggil, ya udah apa adanya. Nah, ada yang begitu ternyata ya. Jadi nggak semuanya merapikan, belum tentu gitu ya. Karena keadaan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dalam tulisan Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Rekan-rekan teman-teman sekalian. Dikatakan di situ, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Maksud dari Yakobus di sini katakan apa? Hal mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan melihat cermin, mengamat-amati cermin. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Pada ayat ini Alkitab diibaratkan sebagai sebuah cermin. Dengan membaca firman Tuhan, kita seolah-olah bercermin. Apakah yang nampak di cermin itu? Di situ tampak dua wajah. Pertama, wajah kita yang acak-acakan dengan dosa. Kedua, wajah Tuhan Yesus yang menawarkan tata hidup yang rapi. Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Setelah tahu bahwa firman Tuhan itu ibarat cermin. Dengan membaca firman Tuhan seolah-olah kita bercermin. Di situ tampak dua wajah, yaitu wajah kita yang acak-acakan dengan dosa dan wajah Tuhan Yesus yang menawarkan tata hidup yang rapi. Apa yang kita lakukan? Apa tindak lanjut kita setelah melihat cermin itu? Setelah mendengar firman itu? Apa yang kita lakukan? Apa teman-teman?
berubah. Kita diem aja, Perbaiki. hah? Memperbaiki. Berubah, Perbaiki. memperbaiki. Ada lagi? Minta Merubah pertolongan Tuhan. apa? Minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita berubah. Minta kekuatan Tuhan untuk berubah Ya. Sesuai kehendaknya. sesuai kehendaknya. Ya, itu dia. Itu jawabannya. Kita bisa menaati petunjuk cermin itu, lalu bertindak untuk merapikan yang belum rapi. Jadi membaca firman itu, lalu kita melihat introspeksi diri kita. Apakah firman kita sudah sesuai dengan jalan firman Tuhan tadi? Kalau belum sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita merapikannya. Ingat tadi di Mazmur, jalan hidup orang benar, ya. Baca jalan hidup orang benar, ya. Tidak berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Di ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ketiga B, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Artinya, melihat, menjadikan firman Tuhan kesukaannya, Taurat Tuhan kesukaannya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian apa? Bertindak, ya, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, atau apa yang sesuai dengan Taurat Tuhan, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Ya. Atau sebaliknya, seperti tadi Kak Eva bilang, ada temennya yang pakai alis sebelah, kemudian dipanggil bosnya, mau nggak mau dia pergi tanpa merapikan, gitu ya, karena kepepet waktu. Terus sebaliknya, kita masa bodoh dan membiarkan ketidakrapian tersebut demi apapun, karena mepet waktu kayak atau apa, udah masa bodoh deh. Orang dunia juga udah berjalannya begini, semua orang jalannya korupsi kok, ya, biarin deh, firman Tuhan bilang ini, saya enggak lah, nggak apa-apa kok, daripada saya nggak dapat untung. Biarin deh, orang semua bergosip gitu, orang di sekitar kita juga gosip, gue juga digosipin, gue juga gosip aja lah, gitu. Padahal dibilang jangan bersaksi dusta, ya, jangan suka menyebarkan fitnah. Iya. Apa yang kita lakukan? Tindak lanjut apa itu tergantung gitu, tergantung dari sikap kita, teman-teman sekalian. Apakah kita mau menaati petunjuk firman itu, petunjuk cermin itu, atau sebaliknya kita masa bodoh, gitu ya? Apakah kita mau mengikuti jalan orang benar atau tidak? Ada pepatah bilang, jadilah benar, jangan jadi baik. Ya, kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Tapi ingat, benar itu ada konsekuensinya, loh kawan. Melakukan yang benar itu ada konsekuensinya. Contoh, Ahok di penjara karena kebenaran yang dijunjung. Gitu ya. Terlepas dari cara bicaranya yang terlalu kasar, ya. Gitu ya. Dengan fitnah dia masuk penjara, tapi dia menjunjung tinggi kebenaran, tidak korupsi. Contoh itu salah satu contoh lah. Banyak contoh yang lain gitu dalam kehidupan kita. Ya, kita mau, apakah yang kita mau lakukan gitu? Mau menaati petunjuk firman Tuhan, menjalankan sesuatu yang benar, atau kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Ya, contoh, ikut serta dalam konspirasi, korupsi, kolusi. Di antara kita pasti dianggap kita baik. Baik dia, kerjasamanya bagus.
Tapi apa itu benar? Belum tentu benar. Nggak pasti benar. Salah. Banyak contoh-contoh yang lain, teman-teman. Menurut Yakobus, mendengarkan firman, maka sia-sialah arti firman Tuhan itu buat kita. Teman-teman sekalian, membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah ibarat menatap sebuah cermin. Kita bagaikan bertanya, "Hai cermin, apakah aku elok?" Tanpa tedeng aling-aling, cermin itu melapor. "Wajahmu memang elok, namun hatimu penuh porok. Hidupmu kacau kena diobok-obok." Busuk hati. Untunglah Kristus mau menanggung beban dosamu sampai terbongkok-bongkok. Mari bersihkan hidup kita yang bobrok, supaya menjadi rapi luar dan dalam sepanjang hari, bahkan sampai besok. Amin.